Moderator. Terima kasih juga. Salam untuk Pak Ramlan Surbakti, juga untuk Mas Dimas. Malam, Pak dan Pendeta. Teman-teman yang hadir di sini. Tadi saya sudah dengar sebentar tentang apa yang diuraikan oleh Pak Ramlan, itu lengkap banget nih, mestinya nggak perlu ngomong lagi sayanya ya, karena udah mantap sekali. Karena udah diundang ya ngomong lah sedikit lah. Ya, kalau lift keluar kita. Ya, jadi saya udah memberikan bahan, bisa ditampilkan nggak? Nah, ini sudah ini bahan saya untuk singkat aja. Sambil itu nanti saya akan uraikan sedikit beberapa hal yang ini partisipatif di 119, berarti dia bayar ya mungkin ya. Memberikan masukan-masukan. Ya, Gereja dan Pilkada 2020. Ya, kita masuk yang ke pertama ya. Saya mulai dengan seorang pemikir namanya John Stuart Mill. Dia mengatakan dia pesimis terhadap masa depan demokrasi dalam masyarakat plural, terutama masyarakat yang plural dalam konteks multi etnik dan multi agama. Apa alasannya? Alasannya adalah karena ada tendensi para politisi itu mengalahkan lawan politik dengan sentimen sektarian. Jadi pakai isu agama, pakai isu etnik, dan sebagainya. Dan ini sekarang lagi marak ya, saudara, isu agama dan isu etnik, terutama agama. Dan pembelahan sosial berdasarkan politik identitas itu berbahaya terhadap demokrasi, karena bagi kelompok yang kalah, maka dianggap sebagai eksklusi, dia mengalami semacam marginalisasi. Nah, ketakutan kalah ini, saudara, baik kelompok maupun politisinya ini, yang membuat primordialisme kelompok itu malah menguat, kemudian mengalahkan kepentingan bersama. Dan ini mulai dari yang paling ramai kan Pilkada 2000, sebetulnya 2010 udah di DKI ada, kemudian 2012 ya, kemudian 2017 ya, saat itu ramainya luar biasa ya di DKI ini. Terus yang kedua nih politik identitas, saudara. Kini politik identitas ini marak ya, dalam bukan cuma pemilu tapi terutama dalam pilkada. Dan jangan berpikir politik identitas itu negatif, dia juga bisa positif. Karena politik identitas bisa membangun solidaritas untuk melawan ketidakadilan. Tetapi politik identitas ini bisa negatif bila dia menekankan supremasi kelompok, kemudian menciptakan kultur yang antagonistik, polaristik, kebencian, kekerasan. Jadi contoh saudara yang terjadi misalnya di India ya, di mana partai yang sekarang ini partai Bharat Janata ini yang menguasai India, kemudian dia menggunakan isu-isu agama yang untuk menindas bukan cuma kelompok agama lain, tetapi juga kasta-kasta lain. Jadi belum lama ini ada terjadi pembakaran masjid misalnya di sana, dan ini terjadi ya saudara, di mana politik identitas ini digunakan untuk supremasi. Sebetulnya yang dilakukan Hitler juga termasuk politik identitas ya. Menekankan pada etnik atau bangsa Arya. Jadi artinya kecenderungan politik identitas dalam pengertian yang negatif ini ada di mana-mana, termasuk ada di Indonesia. Di beberapa daerah tertentu, saudara, ketika mau terjadi pilkada, itu ada kelompok-kelompok keagamaan yang diserbu. Misalnya di daerah Jawa Barat, ada kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah,
yang desanya diserbu. Itu biasanya digunakan oleh pimpinan atau kandidat untuk mengatakan bahwa saya membela agama, dan dengan menghantam kelompok Ahmadiyah itu dia ingin mendapatkan suara dari dukungan terutama dari kelompok-kelompok Islam misalnya. Itu banyak terjadi. Jadi itu juga terjadi terutama di misalnya yang saya katakan di daerah Jawa Barat, tapi juga di Jawa Timur kan juga ada ya, saudara-saudara. Misalnya di dalam konteks kasus Syiah, Tajil Muluk itu ya, di Sampang, itu juga terjadi politik identitas, kita tahu itu semuanya. Di mana Syiah menjadi sebuah peluang untuk mendapatkan dukungan para kiai. Dan ini bahaya sekali, saudara-saudara, kalau politik identitas ini justru digunakan untuk supremasi kelompok dan lalu menciptakan kultur yang polaristik, antagonistik. Di Jakarta bahkan mayat pun tidak boleh didoain, disolatkan dan sebagainya. Itu mengerikan sekali, dan sampai sekarang itu masih sampai sekarang sejak Jakarta dan sejak sampai pemilu, perasaan kita masih kenal istilah cebong dan kampret itu segala macam, itu semua mewarnai, itu ada istilah segala macam di situ, termasuk kita kenal mungkin istilah kadrun, itu kan muncul dari kontestasi politik baik pilkada maupun pemilu ya, saudara. Oleh karena itu sebetulnya harus ada kebijakan politik dan hukum yang mencegah politik identitas yang negatif ini. Kita pesankan aja pada Pak Ramlan Surbakti ini, karena memang selama ini terjadi proses pembiaran di dalam konteks kekerasan yang terjadi di dalam konteks politik baik pilkada maupun pemilu, ada pembiaran ya, sehingga memang kadang-kadang juga aparat seolah tidak tahu dan sebagainya, atau datangnya terlambat. Yang melakukan persekusi atas nama agama demi politik itu seringkali juga tidak dihukum, tetapi yang jadi korban malah dihukum. Itu seringkali terjadi, saudara-saudara, di dalam konteks kehidupan masyarakat kita ini. Pokoknya begitu menggunakan sesuatu atas nama agama terutama, itu lebih banyak, lebih aman lah. Tapi kalau kriminalitas bukan atas dasar agama, bisa jadi Anda langsung ditembak kakinya. Jadi ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa kita sekarang. Ya, terus ini saya bicara karena tugas saya sebagai pendeta, saudara-saudara, saya bicara tentang langsung ke arah gereja ya. Di gereja idiot saya kasih judul. Dalam konteks demokrasi, semua elemen masyarakat termasuk agama dan termasuk gereja di situ harus berpartisipasi dalam politik. Artinya gereja juga ikut mendorong warganya untuk berpartisipasi aktif di dalam politik itu. Tadi Pak Ramlan Surbakti sudah sampaikan ya, berpartisipasi supaya memang mampu untuk ikut memilih, tetapi juga ikut jadilah pemilih yang berintegritas. Jadi kita bukan cuma meminta supaya politisi berintegritas atau calon kandidat ini berintegritas, kita pemilih juga harus berintegritas, tidak menerima suap, tidak menerima politik uang atau pakai politik agama, atau kalau memilih jangan memilih hanya karena dia satu gereja, karena dia satu marga, karena dia mungkin adik atau kakak, karena dia adalah satu agama dan sebagainya. Jangan memilih karena begitu. Itu namanya kita bermain-main dengan politik. Padahal politik itu begitu penting, menyangkut kehidupan kita semua. Jadi oleh karena itu yang saya katakan adalah jadilah pemilih juga yang berintegritas, tidak terima politik uang dengan segala macam, tapi juga ikut dalam mengawasi. Tadi Pak Ramlan Surbakti mengatakan ikut melaporkan,
ikut mengkritisi setelah pilkada ini bagaimana kebijakan-kebijakannya dan sebagainya. Itu yang harus kita harus pikirkan ya, saudara-saudara. Dan mungkin saudara-saudara saya ingin tambahkan lagi dalam konteks berpartisipasi dalam dunia politik ini, duduklah sebagai Bawaslu, KPU, KPUD, atau dalam komisi-komisi dalam pemerintah. Banyak sekali kan sebetulnya ada komisi penyiaran, ada komisi perlindungan anak, ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan. Jujur saja saudara-saudara, kita tuh susah sekali cari orang untuk diusulkan masuk di situ. Selaginya ada orang yang mau, kapasitasnya kurang. Begitu orang yang kapasitasnya bagus nggak mau masuk situ. Jadi, saudara-saudara, ini kalau di dalam konteks begini kita kalah sekali dengan teman-teman Islam yang masuk ke dalam berbagai tempat-tempat kesempatan-kesempatan yang mereka bisa raih dengan segala macam. Kita nyaris susah. Dulu saya punya kesempatan untuk memasukkan orang dalam komisi penyiaran, saudara-saudara. Saya cari orang, susahnya luar biasa. Ketika menteri minta coba memasukkan, cari dong orang untuk duduk dalam komisi pendidikan, nyarinya juga susah. Siapa yang kita bisa? Kan saya nggak bisa asal milih saja dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu. Karena apa? Orang Kristen itu seperti males gitu untuk terlibat di dalam atau berpartisipasi langsung dalam konteks dunia politik itu, karena merasa mungkin politik itu kotor. Padahal yang kotor itu kan oknumnya, ya politisinya bisa. Tapi politiknya itu sendiri tidak kotor. Sepanjang kita melihat politik bukan sebagai sebuah kesempatan untuk meraih kekuasaan, tetapi sebagai kata Lemenas, sebagai etika untuk melayani, itu nggak ada masalah sebetulnya. Oleh karena itulah saya ingin katakan, ayolah terlibat dalam dunia politik. Jangan berpikir, jangan sampai punya minoritas kompleks. Karena kadang-kadang kita berpikir sebagai kita minoritas, kita nggak ada apa-apa, kita nggak bisa, nggak punya pengaruh dan sebagainya. Efeknya adalah kita justru jadi apolitis. Ini bahaya sekali ya, saudara-saudara, ketika kita menjadi apolitis dan tidak peduli, apatis dengan segala macam. Ini celaka. Karena apa? Seluruh hidup kita adalah politik. Dulu gereja, saudara-saudara, pernah nggak boleh ngomong politik. Saya khotbah satu kali di jemaat saya, udah puluhan tahun yang lalu ya. Saudara-saudara, saya khotbah, terus majelis bilang, janganlah ngomongin politik. Saya bilang, wah ini Anda punya suara atau semuanya? Saya kumpulin deh semua majelis deh. Dari kumpul, lalu saya bilang, sekarang jelaskan kepada saya, mana hidup yang tidak ada politiknya. Seluruh kehidupan kita ini politik, di keluarga politik, di dalam gereja ada politiknya, di dalam kehidupan negara ada politiknya, dalam kehidupan kesenian ada politiknya. Itu semuanya politik semuanya. Kita mau kencing juga ada minta maaf ya, ada perdanya. Mau ngapa? Pakaian ada perdanya, kesenian ada perdanya, dengan segala macam. Semua hidup ini adalah politik. Dan ketika kita nggak mau terlibat dalam politik, itu membiarkan politik itu ditentukan oleh orang lain, lalu kemudian satu saat kita sadar, ketika kita sudah terikat oleh berbagai keputusan-keputusan yang diambil oleh para politisi tanpa suara kita dan tanpa partisipasi kita. Oleh karena itu, saudara saya katakan tidak berpartisipasi akan membuat gereja menjadi idiot. Apa maksudnya idiot, saudara? Awalnya kata idiot bukan ditujukan untuk merendahkan orang yang kapasitas IQ-nya rendah. Kalau orang idiot, konon katanya kapasitas IQ-nya itu di bawah 25. Ya. Tetapi itu baru belakangan sebetulnya. Kata idiot ditunjukkan pada kapasitas IQ yang rendah. Tetapi pada awalnya, kata idiot itu untuk menunjuk pada orang yang enggan berpartisipasi dalam ruang publik. Jadi istilah idiot untuk mengeritik sebetulnya orang yang moralitas sosialnya tumpul. Kenapa? Karena menolak berpartisipasi dalam politik. Ini muncul dari dunia Yunani, saudara-saudara, yang tempatnya demokrasi. Jadi idiotes di situ ya. Nah, oleh karena itu, ketika saya menggunakan istilah idiot di dalam pengertian politik, saya katakan gereja idiot, adalah sekali lagi gereja dalam pengertian gereja enggan berkiprah dalam ruang publik.
tidak juga mempersiapkan warganya untuk masuk di dalam dunia politik, untuk berpartisipasi dalam dunia politik, malah menolak melibatkan diri sama sekali dalam dunia politik, jadi apatis. Nah, filsuf Yunani Thucydides mengatakan orang idiot politik adalah orang tanpa ambisi. Orang yang tanpa ambisi adalah orang yang statik. Nah, orang yang statik ini nggak berguna. Mereka ini cuma akan menjadi orang-orang di mana kita harus melayani mereka karena mereka nggak punya kapasitas apapun. Ya, terus selanjutnya, saudara-saudara, saya masuk dalam dualitas politik. Menolak berpartisipasi dalam politik atau apatis membuat gereja, sekali lagi, idiot. Dan apatisme itu, kata Hannah Arendt, itu adalah bunuh diri massal. Karena sekali lagi, kalau orang yang duduk di dalam dunia politik ini oke aja sih nggak apa-apa ya. Punya integritas seperti yang dikatakan oleh Pak Ramlan Surbakti tadi, ya nggak ada masalah. Mungkin kita tenang-tenang aja. Tapi persoalannya manusia ini, di dalam tradisi kekristenan ini, bukan cuma imago Dei, ya, manusia yang diciptakan secitra dengan Allah, satu segambar dengan Allah, tapi manusia juga manusia yang berdosa, yang ketika punya kekuasaan politik juga punya keinginan untuk mempertahankan, yang ketika punya kekuasaan politik memanfaatkannya untuk menghantam orang lain, mengajar orang lain, mendiskriminasi atau menindas orang lain. Itulah sebabnya kenapa kita memilih demokrasi, karena demokrasi adalah sistem di mana para penguasa itu dikontrol sebetulnya oleh masyarakat atau oleh rakyat dan sebagainya. Tapi bukan cuma para pemimpin politik, elit politik yang dikontrol, tetapi bahkan masyarakat itu juga dikontrol. Kalau politik dikontrol supaya tidak menciptakan otoritarianisme, tetapi masyarakat juga dikontrol supaya tidak terjadi penindasan antara masyarakat yang satu terhadap masyarakat yang lain, tidak terjadi anarkisme juga. Itu ada kontrol di dua arah itu. Nah, saudara-saudara, jadi apatisme itu bahaya, tetapi melibatkan diri dalam politik demi syahwat kekuasaan atau demi akses ekonomi adalah immoral. Ada banyak juga pemimpin umat yang sengaja mendukung si A, mendukung si B. Mungkin sekarang belum dibayar, nggak terima bayaran. Tapi nanti kalau yang didukung itu menang, dia punya akses pada kekuasaan. Dia punya kesempatan untuk mendapatkan uang atau apapun juga. Nah, ini kan bahaya sebetulnya. Nah, gereja yang immoral ini, gereja menjadi penjilat terhadap kekuasaan politik, menjadi intoleran, menjadi predator terhadap sesama, dan ini sama sekali tidak Kristiani. Ya, jadi saudara-saudara, gereja ini justru hancur ketika dia justru memperoleh kekuasaan politik. Dia hancur dari dalam. Terutama ketika masa Konstantin itu ya. Dulu gereja dikejar-kejar, imannya kuat. Begitu gerejanya itu menjadi penguasa kerajaan, malah gerejanya itu hancur sendiri. Kemudian terpecah belah dengan segala macam. Ini contoh Deutsche Christen, ya, Kristen Jerman saat Hitler. Gereja ini immoral, saudara. Dia lebih taat kepada Hitler. Dan gereja ini mendukung, menjustifikasi Hitler dan merestui genosida terhadap orang Yahudi, 5-6 juta orang Yahudi itu, dan peperangan kemana-mana. Ini gereja, gimana gereja itu justru tunduk dan menjadi penjilat karena mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari Hitler. Dan Hitler juga mendapat dukungan suara juga dari gereja. Nah, gereja oleh karena itu harus memiliki spiritualitas politik di mana partisipasinya adalah demi kebaikan masyarakat dan bangsa. Di dalam Yohanes 29 ayat 7 ini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Itu orang Yahudi lagi dibuang itu di Babel. Tapi meskipun dia jadi orang pembuangan, Tuhan bilang jangan kamu diam aja, jangan kamu acuh tak acuh, nggak peduli, merasa bahwa ini kan bukan negara gue, kira-kira begitu. Tapi justru Tuhan bilang jangan ini, justru kamu harus usahakan kesejahteraan kota. Lalu kemudian berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebaliknya kesejahteraanmu belum tentu kesejahteraan seluruh kota, bisa hancur-hancuran. Kalau semua orang berpikir atau semua kelompok berpikir cuma untuk kesejahteraannya, pecah langsung satu saat.
Kita udah lihat ini saudara-saudara di dalam kasus di Sudan belum lama ini. Sudan begitu dia dikuasai oleh kekuasaan politisasi agama di sana, Sudan hancur-hancuran, bahkan menjadi Sudan Utara dan Sudan Selatan berantakan habis-habisan. Jutaan orang mati habis-habisan ya. Sekarang Sudan ini kemudian beberapa minggu yang lalu itu Sudan itu kemudian dia punya penguasanya berhasil disingkirkan. Sudan kemudian mendeklarasikan dirinya lagi sebagai negara sekuler, tidak lagi jadi negara agama. Karena udah kapok dia menjadi negara sekuler, negara agama. Karena ternyata negara agama ketika agama dengan kekuasaan politik itu saling berkolaborasi, ini ternyata yang terjadi adalah bukan cuma pembusukan di dalam kehidupan politik, tapi juga sama pembusukan di dalam kehidupan keagamaan itu sendiri. Saling membeli dan saling menjual di situ. Oleh karena itu Sudan sudah beberapa minggu yang lalu, mungkin nggak sampai seminggu, itu udah mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler. Itu juga terjadi di Sri Lanka. Sri Lanka terjadi konflik-konflik atas dasar agama. Lama-lama orang Sri Lanka udah jenuh. Kemudian Sri Lanka juga sudah mendeklarasikan diri tidak lagi sebagai negara Islam, tapi atau negara agama, tetapi sebagai negara sekuler. Dan sekarang saudara-saudara kalau Anda lihat, Anda perhatikan, Arab Saudi arahnya juga udah mulai ke sana. Udah mulai makin moderat, sekarang sudah mulai dari negara agama yang sangat luar biasa, bukan cuma negara agama, tetapi negara yang radikal keagamaannya. Sekarang mulai mengarah ke tengah, dan sekarang justru para pemimpin rohani yang radikal udah mulai ditangkap-tangkepin dan sebagainya. Jadi kelihatannya saudara-saudara ya. Tapi pada sisi lain, kalau kita lihat di Turki yang negara sekuler mulai mengarah mungkin ke arah ke negara-negara sebetulnya seperti Soeharto Orde Baru, tetapi menggunakan bahasa agama juga Erdogan itu. Nanti Pak Ramlan Surbakti bisa mengoreksi kalau ini. Jadi terjadi saudara-saudara ada yang bolak-balik begitu. Jadi gereja sekali lagi harus memiliki spiritualitas politik di mana partisipasinya adalah demi kebaikan masyarakat dan bangsa. Lalu bentuk partisipasi gereja seperti apa? Ya meletakkan landasan moral dan untuk mempertahankan demokrasi, konstitusi dan kemanusiaannya. Saudara-saudara, jadi memang bukan masuk di situ untuk kemudian mendapatkan posisi dengan bukan untuk kekuasaan, saudara-saudara ya. Partisipasi gereja, tapi partisipasi gereja sebagai institusi adalah meletakkan landasan moral dan etik, mempertahankan demokrasi, konstitusi, dan kemanusiaan. Tetapi sebagai institusi juga, tugas dia mempersiapkan warganya untuk masuk terlibat sejauh-jauhnya di dalam kehidupan politik, ikut terlibat jadi pejabat, jadi birokrat, jadi apapun. Tetapi sekali lagi bukan untuk kepentingan kelompoknya, agamanya, tapi untuk kepentingan kebaikan semua, demi demokrasi, konstitusi, dan kemanusiaan. Nah, kita belajar, saudara-saudara, dari Bekennende Kirche ini, di Jerman juga, ketika muncul Deutsche Christen yang saat itu sangat mendukung Hitler, muncullah nih Bekennende Kirche ini ya, gereja yang mengaku, yang kemudian melakukan perlawanan teologis terhadap Deutsche Christen, tetapi juga melakukan perlawanan politis terhadap Hitler. Nah ini tokoh-tokohnya nih Karl Barth, siapa lagi, ada beberapa tokoh yang luar biasa, tapi terutama Karl Barth ya, saudara-saudara ini, sehingga mereka kemudian mengeluarkan deklarasi Barmen yang mengatakan bahwa kita lebih setia kepada Tuhan daripada kepada Hitler, daripada kepada penguasa, dan kekuasaan mestinya digunakan untuk melayani, bukan untuk mendominasi atau mendiskriminasi. Itu deklarasi Barmen ya, saudara-saudara. Ya terus, halo terus. Nah ini saudara-saudara, beberapa aspek kritis yang sebagai penutup dalam percakapan kita ini yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa. Politik adalah juga panggilan teologis ya, sebenarnya bukan panggilan teologis. Kalau Anda lihat membaca Musa itu panggilannya politik, tetapi Musa itu panggilan politiknya itu untuk melawan penguasa yang menindas. Jadi kalau kadang-kadang kalau orang gereja itu membaca politik dari Roma
pasal 13 yang mengatakan kita harus taat kepada pemerintah, kita harus taat kepada pemerintah yang ada di atas dan sebagainya. Cuma yang dibaca. Jadi kita taat aja meskipun pemerintahnya menindas, kita taatnya. Padahal di dalam Alkitab ada juga Wahyu 13 yang mengabarkan kekuasaan politik itu seperti setan, iblis yang menindas dan sebagainya. Jadi dia tidak selalu dia merupakan harus ditaati. Ketika terjadi penindasan, kita juga punya yang namanya etika disobedience. Jadi ketidaktaatan terhadap penguasa-penguasa yang seperti itu. Nah, contohnya Musa ini. Musa justru untuk melawan Firaun ya, diutus oleh dia melakukan yang namanya melawan pemerintah yang sah gitu ya. Daud kan panggilannya jadi raja ya, saudara-saudara ya. Daud malah pernah di dalam konteks menjadi raja itu dia mesti menggantikan Raja Saul yang jadi pongah dan sombong. Akhirnya Tuhan bilang di tengah-tengah kesombongan si Saul, Tuhan bilang kepada Nabi Samuel untuk udah angkat aja Daud jadi raja. Jadi saudara-saudara, kalau kita ngomong tentang pemaksulan, itu di Alkitab ada cerita tentang pemaksulan. Jadi Allah udah memaksulkan dulu si Saul, lalu menggantikannya dengan Daud. Jadi, oleh karena itu udah impeachment duluan terhadap ada kasus impeachment di dalam konteks penggantian dari Saul kepada Daud. Yusuf juga saudara ya, dia bukan orang Mesir, tetapi dia harus diangkat jadi kayak menteri perdagangan, termasuk menteri pangan dan pertanian dan sebagainya, dan dia bekerja dengan sangat baik. Yesus pun melakukan tanggung jawab politiknya, tapi tanggung jawab politiknya dilakukan ya di tengah-tengah masyarakat. Artinya saudara-saudara, yang namanya politik itu bukan cuma sekedar di dalam konteks politik tingkat atas elit ya. Kita masuk ke sana jadi pejabat, meraih kekuasaan politik. Tapi apapun yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, misalnya melakukan hubungan antar agama misalnya, itu juga sebetulnya bagian dari tanggung jawab politik. Karena apa? Kalau ada hubungan antar agama itu cukup baik, hubungan antara golongan itu cukup baik, itu kalau ada ketemu politisi yang ingin memecah belah masyarakat dengan membawa isu-isu sektarian, membawa isu-isu primordialistik agama dan sebagainya, di bawah ini udah cukup kuat. Tidak akan terpengaruh. Kalaupun ada terpengaruh mungkin cuma sedikit. Jadi oleh karena itu sebetulnya apa yang kita lakukan di tengah masyarakat dengan misalnya melakukan hubungan antar agama, dekat dengan siapapun, gereja membuka hubungan dengan siapapun, itu sebetulnya bagian dari kontribusi politik juga. Jadi bukan dalam konteks yang di atas saja. Nah, tetapi politik bagi mereka ini, saudara-saudara, bagi Musa, Daud, Yusuf, Yesus, dan sebagainya, itu bukan untuk berkuasa, tetapi untuk mengabdi dan melayani. Nah, Yesus itu politik ya, saudara-saudara, dari itu bisa kelihatan dari hukumannya. Kalau hukuman Yesus itu mestinya sebagai orang Yahudi, dia dilempari batu sampai mati. Tetapi Yesus itu dihukumnya disalib. Nah, disalib itu adalah hukuman Romawi terhadap pembangkang politik. Jadi dari jenis hukumannya saja sudah menunjukkan ini Yesus ini sebetulnya tokoh politik ya, saudara-saudara. Kemudian gereja wajib memberikan pendidikan politik agar umat berpartisipasi dalam politik demi kebaikan rekan-rekan ya, saudara-saudara. Berpartisipasi di tengah masyarakat itu juga bagian dari politik, berpartisipasi dalam hubungan antar agama, menolong mereka yang voiceless tadi yang dikatakan oleh Pak Ramlan Surbakti tadi, yang voiceless, yang betul-betul classless, yang termarginalisasi dan sebagainya, yang miskin, yang tidak bisa makan, itu juga bagian dari politik juga ya, saudara-saudara ya, yang sebetulnya. Lalu kemudian gereja wajib memberikan kemudian ketiga, awasi pelaksana, termasuk KPUD. Ini saudara-saudara banyak sekali kasus-kasus di mana KPU dan KPUD itu juga masuk penjara juga ya, saudara-saudara. KPU ada satu tokoh saya lupa namanya, Pak Ramlan Surbakti yang tahu. Itu juga masuk penjara di situ, ke KPUD juga banyak kasus-kasus, dan banyak konflik-konflik di masyarakat terjadi gara-gara KPUD juga.
baik karena tidak terima pendaftaran, karena perhitungan salah dengan segala macam itu harus diawasi betul ya, KPUD maupun kalau pemilu ke KPU. Juga birokrat, terutama di dalam, bukan cuma dalam pelaksanaan pilkada, tetapi terutama seringkali ini penyakitnya adalah biasanya mereka yang menjadi yang menjadi petahana itu biasanya penyakitnya itu selalu menggunakan dana-dana sosial, bansos itu, untuk kemudian dia bikin yayasan-yayasan yang dari dia punya sendiri, seluruh dana bansos itu diserahkan ke yayasan-yayasan dia, dan yayasan-yayasan dia ini yang akan bekerja untuk membayar orang, kemudian yang dengan menggunakan dana-dana APBD. Jadi ini bahaya sekali, saudara-saudara. Ini praktek-praktek seperti ini udah biasa terjadi di dalam kehidupan teman-teman yang lakukan, terutama di dalam pilkada. Kemudian jangan tidak mendukung kandidat atau partai politik manapun. Maksudnya gereja sebagai institusi ya, saudara-saudara, tidak mendukung kandidat atau partai politik manapun. Ya, tidak partisan. Kenapa? Karena kalau gereja itu partisan, ini sekarang ini kan partainya banyak. Di dalam gereja juga anggotanya ada yang Golkar, ada yang PDIP, ada yang PSI mungkin, ada yang PKB, ada mungkin yang PAN, ada yang segala macam. Begitu mendukung salah satu partai atau salah satu kandidat, pecah itu gereja. Pecah berantakan itu gereja. Itu banyak sekali kasus gereja pecah berantakan di mana-mana, termasuk di Halmahera, di Sumatera, di daerahnya Pak Ramlan Surbakti sana, di Sulawesi Utara, banyak gereja pecah belah berantakan itu gara-gara yang kayak begini ini, saudara-saudara. Jadi gereja harus tidak mendukung kandidat sebagai ini ya, saudara-saudara, sebagai institusi tidak mendukung kandidat atau partai politik apapun, tidak partisan. Kemudian kritis terhadap politik sektarian agama. Ini harus jadi politik identitas ya, politik sektarian agama, primordialistik etnik dan sebagainya, terutama politik uang atau hate speech yang berpotensi memecah belah masyarakat. Ini kita harus hati-hati sekali karena satu contoh saja, mulai dari pilkada DKI itu sampai sekarang orang masih konflik ya, saudara-saudara. Saya dulu sekolah di SMA 8 Jakarta. Waktu pemilu sebelumnya kami tidak terpecah ya. Tetapi waktu pilkada, mulai dari pilkada kami terpecah langsung itu. Langsung WA grup kami udah langsung terpecah sudah. Setelah ditambah lagi dengan pemilu, kami sudah langsung udah nggak saling, banyak yang saling nggak mau saling kenal lagi. Padahal ini tadi pertemanan udah kumpul, sering kali kita reunian lulu dan sebagainya. Sekarang tiba-tiba udah langsung terbagi dua antara kampret dengan cebong. Kira-kira begitu ya, saudara-saudara. Itu pecah kita semua ya. Bahkan keluarga-keluarga pun bisa pecah oleh karena yang kayak beginian. Lalu kemudian hindari ruang gereja, kalau seandainya ya, saudara-saudara, saya ngomong ruang gereja sebagai arena kampanye politik ini, kalau seandainya pada tanggal 9 November ya, itu belum maksudnya pandeminya udah selesai. Ya, kalau pandeminya udah selesai, hindari. Kalau belum selesai ya sudah. Artinya kita harus hati-hati. Tapi ini hindarilah ruang gereja, tapi ruang itu kan bukan cuma gedung saja ya, sudah yang saya katakan. Tapi ruang itu bisa juga dalam bentuk tulisan-tulisan yang gereja keluarkan, dukungnya si A, dukungnya si B, dengan sebagainya. Ini ada kampanye dari si A, si B, dengan segala macam. Ini hati-hati, saudara. Gereja bisa terpecah belah oleh karena politik-politik seperti ini. Kemudian yang terakhir, saudara, gereja harus ikut menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, ikut mendamaikanlah, saudara. Karena pilkada ini kemungkinan juga tetap isu-isu penggumpalan identitas, politik identitas akan terus dimainkan. Di dalam konteks inilah gereja harus ikut menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat melalui kerjasama lintas agama. Ini saatnya kita memperkuat, karena hanya melalui kerjasama lintas agama, melalui solidaritas yang cukup kuat ini,
maka upaya dari para politisi yang tidak punya kapasitas dan tidak punya kemampuan, yang bisanya cuma memainkan isu-isu primordialistik itu ya, dan memecah belah, itu bisa dicegah ya, saudara-saudara. Nah, yang paling akhir sekali, saudara-saudara, tadi kalau Pak Ramlan Surbakti sudah sampaikan beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat memilih. Saya setuju dengan semuanya itu. Saya hanya ingin menambahkan dua hal, saudara-saudara. Yang pertama adalah cek juga partainya. Cek partainya. Kita kan nggak kenal. Ada banyak kadang-kadang kita nggak kenal orangnya. Kadang-kadang ya, saudara-saudara, karena biar gimana ini. Dan gini, partai-partai yang kita miliki ini, saudara-saudara ya, ini bukan partai-partai, ini susahnya nih, partai politik di Indonesia ini. Warnanya udah nggak jelas juga kadang-kadang. Jadi kalau di atas dia nasionalis, di bawah dia bisa kerjasama dengan partai-partai agamis, kadang-kadang dia bisa juga kandidatnya ketika dia berkuasa, dia justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik atau perda-perda yang justru agamis, yang diskriminatif. Ini partai-partai kita memang rada agak kurang punya integritas juga, karena memang semuanya berpikir bukan pada konstitusi, tetapi bagaimana mencari konstituen, bagaimana mencari kemenangan dan sebagainya. Oleh karena itu sulit sekali kita untuk melihat partai-partai ini sebagai sebuah partai yang nasionalis atau agamis, udah campur baur. Itu lebih banyak partai pragmatis semuanya ya, sudah lebih tepat. Tetapi biar bagaimanapun ya tetap harus kita cek ya partainya, karena partai-partai yang sudah jelas-jelas punya track record yang lebih primordialistik, sektarian dan sebagainya, ya udahlah, nggak usah dipilih lah orang-orang dari partai-partai seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sekali lagi, saudara-saudara, cek track record dari kandidatnya ya. Kadang-kadang susah sekali mencari track recordnya ini, karena ada kandidat-kandidat yang memang sekali lagi karena partai-partai ini miliknya orang tertentu atau milik kelompok tertentu dengan segala macam, atau milik pejabat, maksudnya milik pengusaha atau milik terah tertentu, sehingga memang yang terjadi adalah justru partai ini yang menghancurkan demokrasi dari dalam sebetulnya. Sehingga kadang-kadang partai sudah bekerja, tetapi tiba-tiba yang dijadikan kandidatnya adalah karena saudaranya, karena temannya, karena sahabatnya, dan sebagainya. Tetapi biar gimana pun, dengan segala kekurangan partai-partai kita ini, kita tetap harus melihat, coba cek track record-nya, saudara-saudara. Jangan berpikir, oke, kalau begitu karena saya Kristen, misalnya, saya memilih yang Kristen, yang satu gereja. Yang nggak gitu juga, saudara-saudara. Kalau memang dia beda agama, tetapi karena kalau kita lihat track record-nya oke, bagus, demi ke-Indonesian, pilih dia. Jangan hanya karena satu agama atau satu marga atau satu etnik dengan segala macam. Ini yang kita jaga, ini bukan persoalan kepentingan primordialistik kita, tetapi kepentingan seluruh bangsa. Oleh karena itu, pilihlah orang-orang yang betul-betul sekali lagi berintegritas, dan kalau kita berpikir berintegritas, itu berarti melampaui kepentingan etnik, agama, kekerabatan, aliran kegerejaan, marga, dan sebagainya. Jadi oleh karena itu kita jadilah pemilih-pemilih yang kritis. Demikianlah, saudara-saudara, yang saya sampaikan. Terima kasih. Bapak punya tanggapan untuk tema kali ini?